Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian yang soleh, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita pada tema yang kedua, selalu berhemat energi, subtema 1 dengan judul Sumber Energi Pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk itu, anak-anak sekalian silahkan kita buka halaman yang 1, pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Yuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan matahari dengan segala hikmahnya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Tahukah kalian bahwa energi panas dari matahari dapat kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Apa saja ya? Sangat banyak. Oleh sebab itu, kita wajib hanya menyembah kepada Allah karena Allah lah yang telah menciptakan segalanya. Allah berfirman, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Lalu kita amati ya gambar berikut. Kemudian kalian bantu jawab pertanyaan yang ada pada halaman 2. Pertanyaannya, apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Pada halaman 2, kalian foto ya. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan bumi selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 3. Berperan pada siklus atau perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan hujan. 4. Berperan pada proses terjadinya awan, hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Dan masih banyak lagi manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Benny bertanya-tanya, sumber energi apa ya yang membuat bumi menjadi hangat? Benny ingin membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Yuk kita buktikan. Kita lakukan percobaan bersama Benny. Kalian juga ya lakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Bismillah, di sini kita mempunyai beberapa alat dan bahan. Yang pertama, air. Kemudian 2 lembar kertas, 2 lembar tisu, dan 1 buah kain. Untuk video ini, Ustadz akan melakukan percobaan secara bergantian. Adapun kalian langsung sekaligus ya, di 2 tempat, yaitu tempat yang teduh dan tempat yang terang atau dikenai sinar matahari. Saat ini pukul 13.25. Kita akan celupkan terlebih dahulu kertas.
Lalu kita jemur di sini yang terkena sinar matahari. Selanjutnya tisu. Kita jemur. Selanjutnya kain. Kita jemur. Lalu Ustadz akan meletakkan rekaman di sini agar kita bisa mengamati perubahan yang terjadi pada 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sudah 60 menit. Sekarang kita lihat lalu yang ini jumlah airnya lalu kalian tulis ya hasilnya di sini pada tabel halaman 3. Tabel yang pertama adalah tabel yang menunjukkan bahwa benda-benda di sini kita letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari. Lalu kita catat apa yang terjadi pada 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sedangkan tabel yang di bawah, tabel yang menunjukkan bahwa benda-benda di sini kita letakkan di tempat yang teduh. Lalu kalian jangan lupa ya, tulis apa yang terjadi pada benda tersebut selama 15 menit, kemudian 30 menit, dan 60 menit. Jadi percobaan ini kurang lebih kita lakukan selama 1 jam. Pada halaman 3 kalian foto ya. Selanjutnya setelah kita melakukan percobaan muncul pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Pasti ada ya. Sekarang bantu Ustadz ya untuk menyimpulkan pada halaman 4. Coba kalian tulis kesimpulan di sini tentang hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Di sini terdapat 4 kesimpulan. Kalian boleh tuliskan minimal 2 saja ya. Pada halaman 4 dan kalian foto. Nah, berikut pada halaman 7 itu merupakan contoh peta pikiran untuk sumber-sumber energi dan manfaatnya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, lain kali pada sesi Zoom berikutnya, insya Allah kita akan menggambar manfaat energi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah.
Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lain yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat keduanya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Lalu selanjutnya ke pembelajaran yang kedua, energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan pun juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, di sini terdapat dua gambar ya. Gambar yang pertama menunjukkan warga sedang membersihkan sungai, yaitu mereka melakukan kewajiban untuk menjaga air agar air tetap bersih. Gambar yang kedua adalah gambar menutup keran jika air bak telah penuh. Ini adalah kewajiban kita untuk menjaga agar ketersediaan air bersih tetap ada dengan menjaganya atau tidak membuang-buang air tersebut. Lalu pada halaman 15, kalian bantu isi tabel berikut ya. Di sini ada dua gambar. Silahkan kalian amati, lalu kalian jawab apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik. Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Silahkan kalian amati ya gambar-gambar yang ada di sini, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya pada halaman 15 dan kalian foto. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Nah, berikut Ustadz rangkum ya tugas yang ada pada pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama pada halaman 2 tadi, pembelajaran 1 kalian diminta untuk menjawab pertanyaan tentang manfaat matahari. Kemudian pada halaman 3 dan 4, pembelajaran 1, kalian diminta untuk mengisi tabel percobaan dan membuat kesimpulan. Minimal 2 kesimpulan. Lalu yang terakhir pada halaman 5, kalian diminta membantu mengisi tabel tentang hak dan kewajiban yang gambar-gambar tadi ya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kemudahan untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.